Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dan insan OJK di seluruh Indonesia. Sekali lagi ini adalah live dari Gedung Sumitro Joyo Hadikusumo dan juga live langsung dari lantai 20 Menara Radius Prawiro. Dan seperti biasa sebelum nanti sebentar lagi akan ada upacara, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan juga insan OJK seluruh Indonesia untuk menjalankan upacara secara hikmat dan kami akan beritahukan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Berikut adalah tata tertib untuk Bapak Ibu yang mengikuti upacara pada pagi hari ini dan ini live dan juga secara virtual diikuti oleh seluruh insan OJK seluruh Indonesia. Dan berikut adalah pedoman untuk upacara virtual kita pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, upacara ini live atau diadakan secara langsung sekali lagi dari Menara Radius Prawiro di lantai 25 dan juga yang sekarang Bapak Ibu saksikan ini adalah dari halaman Gedung Sumitro Joyo Hadikusumo. Kemudian tata cara penghormatan nanti kami ingatkan untuk Bapak Ibu dan seluruh insan OJK seluruh Indonesia dilakukan dengan mengangkat tangan baik untuk yang menggunakan peci, topi ataupun yang tidak menggunakan atribut. Jadi harus angkat tangan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pembacaan naskah Pancasila akan dilakukan oleh petugas upacara dan tentunya akan diikuti oleh seluruh Bapak Ibu yang menjalankan upacara ini. Kemudian nanti tanda upacara selesai adalah saat pemimpin barisan membubarkan barisannya. Nanti prosesi absensi segala macam akan di-announce kemudian ya. Di chat yang ada di webinar atau Zoom Bapak Ibu semuanya. Dan dengan bangga kami announce untuk petugas upacara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Josafat Franciscus Kurniawan, PLT Deputi Direktur Keprotokolan dan Pendukung Dewan Komisioner pada Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat, bertindak sebagai penanggung jawab acara. Yang kedua, Anjas Wintoro, penyidik senior pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, bertindak sebagai pemimpin upacara. Ketiga, Reza Prisma Prisandi, analis senior pada Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, bertindak sebagai pembaca naskah Pancasila. Dan yang keempat ada Faisal Mutakin Isom. Beliau adalah Kepala Sekretariat Dewan Komisioner pada Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat yang pagi hari ini bertindak sebagai pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada Oscar Octavian, analis junior pada Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang bertindak sebagai pembaca naskah proklamasi. Kemudian yang keenam ada saudara saya Nasir Tajul Arifin yang dari pengawas Bank Syariah yang bertindak sebagai pembaca doa. Kemudian yang ketujuh, dengan bangga ini adalah pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang merupakan putra dan putri terbaik dari petugas pengamanan otoritas jasa keuangan yang dilatih oleh Bapak Adon Malau
dan terdiri dari yang pertama ada Nanang, kemudian ada Rindi Gerhanti J dan juga Arse Malau. Kemudian kita juga punya cadangan untuk Paskibra yaitu Lamhot Lubis dan Nia Sari Putri. Kemudian pemimpin barisan ada Rahmat Tony dan Guru Andi Wibowo. Nah, ini juga sangat penting di acara krusial upacara kita hari ini karena lagu Indonesia Raya dan nanti mengheningkan cipta akan dinyanyikan oleh kelompok paduan suara Otoritas Jasa Keuangan yang diketuai oleh Saudara Irwanto, analis pada Departemen Pengelolaan Sistem Informasi maksudnya, dan beranggotakan yang pertama ada Herlina Tampu Bolon. Beliau adalah pengawas senior pada Departemen Pengawasan Bank 1, kemudian ada Gozali Mulyono, pengawas junior pada Departemen Pengawasan Bank 2. Kemudian ada Putri Gita Sulistiani, analis junior pada Departemen Perlindungan Konsumen. Kemudian ada Rahajeng Putri dari Departemen Perlindungan Konsumen. Dan terakhir ada Tika Widyaningsih pada Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat. Kemudian yang bertindak sebagai ajudan pembina upacara untuk pagi hari ini adalah Agung Widagdo dari Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat. Dan tentunya saya sendiri Jatmiko Agung Nugroho, auditor senior pada Departemen Audit Internal yang bertindak sebagai MC Bapak Ibu untuk hari ini. Ya, saya ulangi sekali lagi untuk penanggung jawab kita upacara pada pagi hari ini di HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Josafat Franciscus Kurniawan. Beliau adalah PLT, Deputi Direktur Keprotokolan dan Pendukung Dewan Komisioner pada Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat selaku penanggung jawab upacara.
Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Pimpinan saya ambil alih, masing-masing pimpinan barisan ke samping kanan barisan. Kerjaan! Kerjakan! Istirahat di tempat. Gerak! Wakil Ketua beserta jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia memasuki tempat upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih. Hormat! Klub! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Klub!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, semoga para pahlawan kita mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara dan gugur remaja diri bawaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Mengheningkan cipta, selesai. Pembacaan naskah Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pembacaan teks proklamasi. Pembacaan naskah Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan teks proklamasi siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan telah selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Nur Haidah, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, rekan-rekan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, ibu-ibu dan bapak-bapak, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2012-2017, serta seluruh insan Otoritas Jasa Keuangan yang saya cintai dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dengan semangat persatuan dan kesatuan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini kita laksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Daya juang kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi momen ini mengingatkan kita perjuangan dan semangat para pejuang kemerdekaan yang pada 17 Agustus 1945 berhasil menghantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta seluruh insan OJK yang saya banggakan.
Tema peringatan kemerdekaan tahun 2020 ini adalah Indonesia Maju. Tema ini sangat kuat menyiratkan bahwa Indonesia harus mampu menjadi bangsa pemenang dalam menghadapi seluruh tantangan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Baik dari aspek pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sampai dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia kita. Dengan demikian, kita dapat membuktikan bahwa dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang kita miliki, serta dilengkapi dengan persatuan yang kuat, maka kita akan semakin mewujudkan cita-cita menjadi Indonesia maju, adil, dan makmur. Dalam pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus bahu-membahu mempergunakan momentum pandemi ini sebagai penggerak kebangkitan baru demi menciptakan lompatan-lompatan kemajuan besar untuk mendukung cita-cita luhur kita menuju Indonesia maju. Untuk itu, seluruh elemen bangsa dituntut untuk mampu berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pada saatnya nanti bangsa Indonesia dapat dengan tegak berdiri menjadi negara maju yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan beranjak dari status upper middle income country menjadi negara maju di tahun 2045. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh insan OJK yang saya cintai, tahun ini kita sedang dihadapkan pada kondisi yang luar biasa, yakni pandemi COVID-19 yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, di mana hampir seluruh dunia merasakan hal yang sama. Pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan penekanan perekonomian global maupun domestik. Sebagian besar otoritas global dan regional tidak segan-segan mengeluarkan serangkaian kebijakan preemptif, extraordinary, dan counter-cyclical yang akomodatif untuk dapat meredam dampak krisis kesehatan ini agar tidak mengakibatkan resesi ekonomi. Indonesia pun melakukan langkah dan kebijakan yang kurang lebihnya sama dengan negara-negara lain. Saya berkeyakinan langkah menuju cita-cita Indonesia maju di saat sahabat Indonesia merdeka nanti tidak akan terhenti dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini terbukti di mana kita telah mampu melewati paruh pertama tahun 2020 dengan kondisi stabilitas sektor jasa keuangan yang masih solid dan juga berperan optimal dalam percepatan pemulihan ekonomi walaupun di tengah keterbatasan ruang gerak karena pandemi COVID-19 beserta kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Capaian yang kita raih tersebut tentunya tidak lepas peran nyata seluruh insan OJK. Untuk itu, saya atas nama seluruh anggota Dewan Komisioner menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja nyata dan kontribusi seluruh insan OJK dalam menjaga sektor jasa keuangan untuk tetap stabil dan kontributif. Namun demikian, perjuangan belumlah usai. Kita masih akan terus melanjutkan langkah perjuangan kita dalam menghantarkan Indonesia maju menjadi kenyataan. Oleh karena itu, OJK dituntut untuk senantiasa hadir dalam setiap kegiatan, berada di garda depan dalam membawa Indonesia bertahan melewati masa sulit ini dan berperan besar mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Kita dituntut untuk berperan optimal sebagai katalisator bangkitnya perekonomian nasional. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap insan OJK yang saya cintai, harapan besar atas OJK tersebut harus kita maknai sebagai sebuah kesempatan
Kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan bagi kita semua agar bisa membangun sosok otoritas jasa keuangan yang kita cintai menjadi lebih berarti dan kredibel dalam mewujudkan tujuan besar dari negara ini. Untuk itu, saat ini semua upaya harus kita curahkan kepada satu tujuan, yakni bagaimana kita bersama mampu mendorong sektor jasa keuangan menjadi solusi konkret bangkitnya perekonomian Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 hal yang ingin saya tekankan untuk menjadi perhatian kita semua. Pertama, agar kita dapat terlibat dalam berperan besar dalam program pemulihan ekonomi nasional, kita membutuhkan organisasi yang memiliki kapabilitas, fleksibilitas, dan yang harus bergerak cepat atau lincah, serta mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan lain. Untuk menjawab poin pertama ini, transformasi internal harus kita akselerasi, baik dari sisi sumber daya manusia sebagai human capital, organisasi dan infrastrukturnya, maupun proses kerja yang ringkas berbasis teknologi. Kita membutuhkan perubahan yang fundamental dalam cara kerja kita, dibarengi dengan etos kerja yang cepat dan berorientasi kepada hasil terbaik. Kedua, stabilitas sektor jasa keuangan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas perekonomian nasional. Apabila perekonomian kita terpuruk, maka stabilitas sektor jasa keuangan juga akan mengalami tekanan. Oleh karena itu, kita harus dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan kita untuk dapat menyeimbangkan antara upaya menjaga aspek prudensial di satu sisi dan upaya mendorong peran sektor jasa keuangan dalam recovery ekonomi kita di sisi lainnya. Counter-cyclical policy measures harus dapat kita terapkan di saat perekonomian kita membutuhkan peran besar sektor jasa keuangan untuk memberikan jump start dan engine of growth bagi upaya pemulihan ekonomi nasional. Kita hindari menerapkan kebijakan yang biasa diterapkan di saat kondisi normal pada kondisi yang tidak normal seperti saat ini. Kita membutuhkan kebijakan terobosan yang sifatnya extraordinary dan akomodatif supaya semua pelaku sektor jasa keuangan dan dunia usaha mampu bertahan dan bangkit dari masa sulit ini dan nanti akan dinormalkan pada saat situasi ekonomi sudah normal kembali. Ketiga, transformasi digital di sektor jasa keuangan harus dipercepat. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis teknologi informasi di era pandemi ini semakin masif dan besar. Lebih-lebih, berbagai program stimulus pemerintah bagi sektor UMKM dan sektor informal membutuhkan peran besar dan dukungan teknologi informasi dari sektor jasa keuangan. Untuk itu, kita harus segera menyiapkan ekosistem keuangan berbasis teknologi informasi ini dengan cepat, komprehensif, dan tepat sasaran, terutama bagi upaya penyediaan akses keuangan bagi masyarakat di kawasan terpencil dan di kalangan UMKM agar dapat bertahan dan segera bangkit kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh insan OJK yang saya cintai, saya kembali mengingatkan bahwa ke depan tantangan dan tugas yang akan dihadapi oleh seluruh insan OJK akan semakin berat dan kompleks. Ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja OJK akan semakin tinggi. Tentu dalam menjawab besarnya tanggung jawab dan ekspektasi tersebut, tidak dapat kita lakukan sendiri-sendiri. Untuk itulah kita harus menjaga soliditas dan kekompakan kita dalam bingkai One OJK yang mesti tertanam di setiap insan OJK. Yakinlah apabila kita solid
dan mampu bersinergi dengan berbagai pihak, baik internal maupun dengan eksternal, saya yakin kita akan mampu memenuhi tanggung jawab dan ekspektasi tersebut. Di samping itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita semua untuk bersama-sama menjadi PR atau public relation yang baik bagi lembaga yang kita cintai. Bagaimana kita sebagai duta-duta OJK mampu berperilaku, bekerja, dan berkontribusi dengan amanah adalah cerminan kredibilitas OJK sebagai lembaga publik. Peran media digital sangat besar untuk membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga harus digunakan sebagai sarana komunikasi dari berbagai peran besar OJK dalam perekonomian nasional sekaligus sebagai upaya membangun reputasi dan kredibilitas OJK. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap insan OJK yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri pidato ini, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, saya ingin mengutip pesan salah satu proklamator kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta dunia. Pesan Bapak pendiri bangsa kita tersebut menyiratkan secara kuat bahwa visi Indonesia Maju 2045 tidak akanlah terwujud dengan mudah, tetapi harus disertai dengan kerja keras dan cepat melalui sinergi dan kolaborasi dari segenap elemen bangsa ini. Oleh sebab itu, harapan saya kepada seluruh insan OJK agar apapun di bidang pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini, bekerjalah secara profesional, berintegritas, dan bersinergi untuk menghasilkan karya terbaik bagi insan OJK. Seluruh insan OJK harus terus-menerus meningkatkan kapabilitas, kompetensinya untuk mendukung kemajuan lembaga, bangsa, dan negara yang kita cintai. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi manusia-manusia tangguh dan berintegritas tinggi untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar. Dirgahayu negeri Indonesia tercinta, jadilah negara maju dan hebat dan bermartabat di mata dunia. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Grup! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Syakur, ya Ghafur, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang telah menganugerahkan kemerdekaan dari segala penjajahan, yang telah pula menganugerahkan kebebasan dari segala perbudakan. Hanya kepadamu kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan tuntunan. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami dan dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Jadikanlah jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan sebagai jalan menuju surga penuh kebahagiaan. Jadikanlah kemerdekaan yang diwariskan sebagai titipan yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin,
dalam suasana kebahagiaan memperingati kemerdekaan ini, tanamkanlah kekuatan pada hati sanubari kami untuk selalu Engkau mampukan mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang Engkau ridhai. Anugerahkanlah kesadaran pada hati kami untuk selalu mensyukuri kemerdekaan dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Jadikanlah peringatan kemerdekaan hari ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi negeri kami untuk menjadikan Indonesia senantiasa disegani di mata dunia. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, dalam keprihatinan situasi pandemi COVID-19 saat ini, berikanlah selalu kesehatan kepada kami, kuatkanlah jiwa raga kami, hindarkanlah kami dari segala penyakit dan musibah, jauhkanlah kami dari segala bencana dan ancaman fitnah, selamatkanlah kami semua dari segala hal yang tidak Engkau ridhai. Lindungilah kami dari segala ancaman perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya hanya Engkaulah penguasa pengabul segala doa, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pasukan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Grup! Teguh! Grup! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara, diikuti oleh wakil ketua beserta jajaran anggota Dewan Komisioner. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Pemimpin barisan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan. Kerjaan. Upacara selesai. Pemimpin barisan membubarkan barisan. Seluruhnya tanpa penghormatan bubar jalan.